Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya dari survei ini ya. Kenapa orang-orang sekarang masih percaya terhadap lembaga survei begitu kan? Siapa yang bayar tergantung siapa sponsornya mereka begitu kan. Orang-orang yang sudah bayar tidak mungkin di urutan yang terakhir, pasti urutan yang pertama begitu kan. Ini survei SMRC, AHY unggul jadi cawapres Anies, Erik Sandi bersaing jadi cawapres Ganjar ya. Jangan mudah terprovokasi dengan hal seperti ini begitu kan. Bisa saja ya, kita harus hargai itu karena ini adalah survei begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi AHY unggul jadi cawapres Anies begitu kan. Ya kita lihat saja bahwa ya memang benar begitu, AHY sangat disukai sekali begitu kan. Tetapi jangan patokan seperti ini begitu ya. Jangan hanya patokan kepada lembaga survei, kita harus hargai itu begitu. Tapi menurut saya pribadi, Anies Baswedan mau disandingkan dengan AHY, mau disandingkan dengan siapapun, itu tetap unggul begitu kan. Karena apa? Karena hakikatnya orang-orang yang kemudian di masyarakat itu lebih percaya kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Lebih percaya kepada Anies Baswedan walaupun wakil presidennya adalah AHY, Mbak Yeni, Hovifah dan sebagainya begitu kan. Saya rasa melihat bahwa yang paling optimal ya, yang paling optimal dan maksimal di kalangan koalisi perubahan ya, tetapi itu adalah AHY di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Sementara itu tidak ada tokoh yang unggul signifikan di survei sebagai cawapres Prabowo Subianto. Benarkah seperti itu begitu ya? Ya tetapi kita lihat saja apakah ini benar-benar terjadi atau apa begitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi ya AHY ya bisa unggul ya dengan cawapres Anies Baswedan begitu ya. Terus kemudian Erik Sandi ya bersaing dengan Pak Ganjar. Bisa saya rasa PDIP akan tidak memilih Pak Sandi dan Pak Ganjar. Saya kira mencari tokoh-tokoh NU yang kemudian yang luar biasa di situ begitu kan. Walaupun Erick Thohir yang kemudian basisnya adalah NU di situ begitu kan, tapi kan naturalisasinya kan masih belum lama di situ begitu ya. Dianggap prematur begitu ya. Tetapi perkembangan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kalau memang ini benar terjadi bahwa ya sah-sah aja sebenarnya ada survei seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ya survei itu jangan menjadi patokan begitu. Bahkan Erick Thohir kanan berbicara ya dengan Sandiaga Uno acara menghadiri itu. Bahkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC ya merilis hasil survei bakal calon wakil presiden ya pilihan publik melalui kanal YouTube-nya SMRC begitu. Dalam pemaparannya Saiful Mujani menjelaskan ada sejumlah tokoh yang potensial menjadi cawapres untuk 3 ya capres unggul ya. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi Saiful memaparkan nama-nama tokoh yang potensial menjadi cawapres hingga Mei 2003 diantaranya adalah AHY begitu ya, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, begitu Pak Mahfud MD dan Hovifah ya, Muhaimin dan Iskandar, Caimin ya, Ahmad Herawan dan Andika Perkasa ya, dan Yahya Khalil Stakuf ya. Tetapi bagi kami itu kenapa di 2019 itu adalah Pak Ma'ruf Amin tidak muncul di dalam survei begitu. Bisa saja itu terjadi. Maka saya katakan itu jangan terlalu percaya dan terlalu menjadi patokan lembaga survei seperti ini begitu. Bukankah saya tidak suka begitu kan? Saya suka sekali dengan adanya itu kan ya. Di satu sisi orang akan melihat di situ begitu. Tetapi perlu diingat bahwa yang namanya survei itu kan dampaknya kan 1% ya. Tetapi setelah itu ya, setelah survei 2 hari 3 hari sudah tidak dibicarakan itu begitu kan. Maka jangan dijadikan patokan itu begitu. Bahkan untuk capres Anies berhadapan dengan Ganjar Pranowo, 2,1% menilai Sandiaga Uno sebagai cawapres paling baik. AHY 16,7%, Erick Thohir 9,6%, Mahfud 9% ya. Hovifah Darmawansa 6,1% dan Airlangga Hartarto ya 5,7%. Bahkan ada nama yang lain muncul survei itu elektabilitasnya di bawah 5%, yaitu Andika Perkasa dan Ahmad Herawan dan Said Akil Siraj ya. Yahya Khalil Stakuf, sedangkan responden yang belum menjawab ya 24,3%. Bahkan dalam artian ini ya walaupun Pak Sandi di urutan pertama di situ begitu kan ya, tapi perlu diingat orang melihat bahwa sosok dari representasi Pak Sandi apa begitu kan. Ya dampaknya ke masyarakat apa begitu, jangkauannya di mana. Di Jawa Timur saja ya sudah kalah begitu kan. Apa yang mau kita rebutkan begitu ya, terus kemudian apa yang mau kita pertaruhkan begitu. Satu contoh misalnya ya, di 2019 ada Pak Prabowo di situ bergandengan dengan Pak Sandi di situ begitu ya.
Tetapi Pak Sandi itu kan tidak punya kekuatan di berbagai daerah, ya, hanya Pak Prabowo di situ karena memang dia adalah ketua partai. Nah, inilah yang kemudian menjadi menjadi data juga begitu kan, yang saya amati begitu. Terus kemudian dari Pak Ganjar sendiri akan memilih tokoh-tokoh yang potensial juga, apalagi Pak Prabowo begitu kan. Maka tidak akan mungkin ya akan memilih itu begitu. Tapi yang namanya politik kan sah-sah aja begitu ya. Bahkan Saiful juga membuat daftar nama capres potensial berdasarkan capresnya. Dari survei itu nama Sandiaga Uno 2,1% ya, dan bahkan AHY 16,7% unggul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun survei ini dilakukan sebelum Sandi resmi bergabung dengan P3. Sekarang nama Sandi tidak bisa dianalisis sebagai cawapres ya Anies karena partainya sudah mendukung Ganjar. Bahkan karena itu juga Sandiaga Uno ya dikeluarkan, maka AHY yang paling kompetitif untuk menjadi pendamping Anies karena selisih suaranya dengan tokoh lain cukup signifikan. Maka yang saya katakan tadi 2019 saja ya, kalau tidak ada dorongan begitu ya dari Pak Prabowo ya maka itu kalah begitu kan, karena Sandi tidak punya dampak di berbagai daerah. Di satu sisi ya saya katakan itu begitu, walaupun kemudian Pak Sandi itu adalah banyak uangnya di situ begitu ya tetapi ya menurut saya pribadi tetap kalah di situ begitu ya. Ya kita lihat saja nanti persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya, karena memang politik itu kan dinamis begitu kan, ada pro dan kontra begitu. Tetapi menurut saya pribadi ya sah-sah aja begitu memilih siapapun begitu. Apalagi sekarang sudah menyodorkan P3 ya, menyodorkan Sandiaga untuk menjadi cawapres Pak Ganjar di situ. Karena itulah Sandiaga Uno dikeluarkan, maka AHY yang paling kompetitif untuk menjadi pendamping Anies ya, karena selisih suaranya dengan tokoh lain cukup signifikan ya. Ini ya wakil untuk Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan dan Prabowo ya, Erick Thohir 19,4% ya, itu masih dominan begitu ya. Tetapi saya lihat bahwa ya bisa saja ya Erick Thohir bisa diambil atau tidak begitu kan, karena semua orang kan tahu begitu bagaimana panggung Erick Thohir sekarang itu kan ya. Kita lihat di situ begitu, hal semuanya dilakukan hal yang politis begitu ya. Bahkan ini, sementara itu Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Mahfud MD muncul sebagai cawapres paling potensial untuk Ganjar Pranowo. Menurut Saiful, di antara nama-nama itu Erick Thohir dan Sandiaga Uno bersaing ketat. Bahkan Erick Thohir 19,4% dan Sandiaga Uno 14,3% dan tidak signifikan karena berada di rentang dua kali ya margin of errornya plus minusnya 3,1%. Sementara itu selisih Erick dengan nama-nama lain selain Sandiaga Uno cukup signifikan secara statistik, jelas Saiful ya. Ini Sandiaga Uno di urutan pertama begitu kan, ketika dia ya menjadi wakil untuk Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies dan Ganjar, karena itu kan sudah keluar di situ begitu ya. Ya tidak mungkin juga begitu. Maka jalan utamanya adalah ya siapa begitu. Saya rasa bahwa PDP akan memilih yang lain di situ begitu, tokoh-tokoh yang lain yang potensial begitu kan. Sedangkan kata Saiful ya tidak ada nama tokoh yang benar-benar signifikan unggul sebagai cawapres Prabowo Subianto. Namun Saiful memaparkan Sandiaga Uno jadi tokoh paling unggul menjadi cawapres Prabowo dengan ya suara 13,9% dan Erick 11,3% dan Mahfud MD 11,2%. Tidak ada tokoh yang berbeda ya atau unggul menurut versi masyarakat tentang siapa yang sebaiknya menjadi calon wakil presiden. Maka yang saya katakan itu adalah survei-survei ini tidak bisa dijadikan patokan yang saya katakan itu begitu kan. Padahal di luar sana banyak yang menginginkan menjadi presiden itu adalah Pak Prabowo, banyak yang menginginkan menjadi presiden itu adalah Anies Baswedan. Bisa saja pertarungan keduanya nanti di putaran kedua itu adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena masyarakat menginginkan sekali ada perubahan kepada bangsa kita begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya banyak spekulasi di luar sana begitu kan. Ya, kita lihat saja bahwa ya yang namanya politik itu kan dinamis begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti bahwa perkembangan siapa sosok menjadi cawapres. Saya kira dari PDIP sendiri begitu kan, mengambil yang tidak pernah muncul dalam survei itu. Survei itu kan sudah tahu kata Hasto siapa, tergantung siapa sponsornya mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.